Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Budiarti, NIM saya 1522111140. Saya dari kelas B, Prodi S1 Kebidanan Reguler Transfer. Di sini saya akan melakukan KIE tentang kesehatan reproduksi dan seksual untuk pranikah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya kan calon pengantin nih. Tadi ke KUA, terus disarankan kunjungan ke puskesmas, Bu. Oh iya, untuk pemeriksaan itu ya? Iya. Pranikah ya? Iya, Bu. Iya. Jadi, selamat datang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bidan Atika. Saya bertugas di puskesmas hari ini. Nah, di sini saya akan memberikan konseling untuk Mbak. Konselingnya ini tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi catin atau calon pengantin. Nah, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya akan data dulu ya, Mbak ya. Namanya siapa? Maya. Maya, usianya berapa? 25 tahun. 25. Pendidikan terakhirnya apa ya? S1. Pekerjaan saat ini? Sipil, teknik sipil. Sipil ya? Iya. Berarti masuk dalam PNS ya, Bu ya? Ya. Nah, terus alamat sekarang di mana ya, Bu? Di Ungaran, Bu. Iya. Kalau untuk calon suaminya namanya siapa? Angga. Angga. Usia calonnya berapa? 28 tahun. 28. Pendidikan terakhirnya? S1 juga. Pekerjaannya? Pegawai bank. Pegawai bank ya? Iya. Alamatnya di mana, Bu? Di Semarang Kota. Di Semarang Kota. Iya. Nah, baiklah, di sini tujuan dari konseling ini kan untuk memberikan pengetahuan terhadap Mbak tentang kesehatan reproduksi dan juga seksual. Jadi nanti karena calon suaminya nggak ikut, jadi tolong disampaikan juga nantinya ya, karena ada yang berkaitan juga. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pernikahan. Nah, pernikahan itu kan proses pengikatan janji suci antara Mbak dan Masnya. Nah, pernikahan ini juga merupakan ibadah yang jangka panjang. Jadi saya harap Mbak dan calon udah benar-benar secara matang memikirkan bahwa serius untuk menikah ya, dan tidak menjadikan pernikahan sebagai permainan, karena sekarang banyak kasus perceraian ini ya, Mbak ya. Terus kemudian selanjutnya ada juga tentang hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi dan seksual ini adalah hak yang tergolong dalam hak asasi manusia, yang mana diatur oleh perangkat yang berhubungan dengan seksualitas. Hak ini harus dijaga dan dihormati bersama oleh setiap manusia. Jadi dalam melakukannya harus ada persetujuan di antara keduanya, Mbak ya. Kemudian di sini juga ada persiapan fisik. Persiapan fisik ini termasuk dalam fisik ibu yang sehat, fisik mbaknya yang sehat, yang bugar ya. Jadi bisa juga dinilai dari status gizi mbak juga. Status gizinya juga harus baik. Misalnya seperti berat badan mbak itu ideal ya, dan mbaknya juga tidak mengalami kekurangan energi kronik atau KEK. Nah, kalau KEK ini bisa diukur melalui pengukuran lila atau pengukuran lengan tingkat atas ya. Kemudian untuk berat badan ideal sendiri nanti ada pengukuran IMC-nya Mbak. Jadi untuk mengetahui apakah berat badan Mbak ini sudah mencukupi atau berlebihan ya, untuk memudahkan Mbak dalam program kehamilan nantinya. Nah, kemudian juga nanti akan dilakukan screening TT ya Mbak ya. Nah, TT ini adalah TT ini adalah suntikan tetanus toksoid atau juga yang disebut sebagai vaksin TT, di mana termasuk tindakan memasukkan bakteri tetanus toksoid yang telah dinonaktifkan. Nah, cara ini akan membuat tubuh lebih kebal terhadap infeksi tetanus karena sudah belajar membuat antibodi terhadapnya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kesehatan organ reproduksi, di mana ibu harus rajin-rajin membersihkan kemaluannya ya Bu ya. Nah, jadi nanti itu gunakan pola hidup sehat seperti mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari. Terus kalau ada keputihan juga segera periksakan ke dokter ya Mbak ya. Nah, selanjutnya adalah tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan atau nantinya itu disebut KDRT. Nah, ada beberapa bentuk KDRT nih Mbak, yaitu
yang tertuang pada UU PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik yang termasuk dalam pasal 6, kekerasan psikis pasal 7, kekerasan seksual pasal 8, dan penelantaraan rumah tangga pasal 9. Kemudian selanjutnya adalah tentang kesetaraan gender, di mana tentang kesetaraan gender ini yang pertama adalah penghapusan stereotip antara perempuan dan laki-laki. Jadi kan kadang banyak tuh penggolongan atau perempuan harus gini, laki-laki ternyata gini, dan itu tuh gak boleh karena tidak termasuk dalam kesetaraan gender. Kemudian juga ada beban ganda pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin. Kemudian juga tidak ada penilaian lebih rendah terhadap perempuan, dan perempuan berhak mendapatkan ruang gerak sama yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya adalah tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki ya. Sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara sistem produksi wanita itu memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Nah, kemudian adalah menjaga kesehatan jiwa dan keharmonisan pasangan suami istri. Sehat jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial, hingga bisa menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Berikut adalah ciri-ciri sehat jiwa, di mana yang pertama adalah perasaan sehat dan bahagia, menyadari kemampuan diri, merasa nyaman terhadap diri sendiri, dapat menerima orang lain apa adanya, merasa nyaman saat berinteraksi, mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan mampu menghadapi tantangan hidup. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang kehamilan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, setelah pernikahan nanti Mbak akan menunda kehamilan atau mau langsung program hamil? Langsung, kalau dikasihnya langsung ya. Jadi nggak ada keinginan untuk menunda ya. Nah, baiklah, kalau memang nggak ada keinginan menunda, ini saya akan jelaskan beberapa metode kontrasepsi. Ini bisa berfungsi untuk menunda kehamilan atau misalnya nanti ibu mau menggunakan kontrasepsi setelah persalinan nanti. Nah, untuk metode kontrasepsi ini ada beberapa jenis, di mana ada metode pil, ada kondom, ada suntik, kemudian ada IUD, dan juga ada susu. Nah, ada juga yang namanya itu metode kontrasepsi mantap, yaitu pemotongan saluran rahim atau pemasangan cincin pada saluran ovulasi. Nah, kemudian ada juga proses kehamilan. Proses kehamilan ini terjadi setelah sel telur matang berhasil dibuahi oleh sperma. Nah, sedangkan sperma sendiri ini mampu bertahan 3-5 hari di dalam rahim atau di dalam uterus, sedangkan ovum sendiri hanya bertahan 24 jam. Jadi begitu masa subur diharapkan langsung berhubungan, karena kalau ovumnya matangnya hanya bertahan dalam waktu sebentar. Nah, kemudian ada juga tentang tanda-tanda kehamilan. Yang pertama itu payudara terasa bengkak tetapi lebih lunak. Kemudian terjadinya mual atau muntah, tapi bisa juga tidak. Kemudian lebih sering buang air kecil, mudah lelah, perut kembung, suasana hati mudah berubah, muncul bercak darah dari vagina, tapi bukan mens ya. Kemudian ada nyeri atau kering perut di bagian bawah. Nah, kemudian juga ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk pemeriksaan kehamilan, di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan kehamilan seperti pemeriksaan kondisi kesehatan pribadi dan riwayat penyakit keluarga, dicek suhu tubuhnya, diukur lingkar atasnya, dicek tekanan darahnya saat hamilnya, terus diukur berat dan tinggi badannya, kemudian diperiksa tingkat HB-nya atau hemoglobinnya, dan kemudian dicek kadar protein dalam urin. Nah, ibu juga disarankan untuk menjaga kehamilan, yaitu dengan mengkonsumsi vitamin kehamilan secara rutin, memperbanyak minum air putih, melakukan olahraga ringan, hindari makanan yang mengandung merkuri, pantangan konsumsi makan mentah dan setengah matang, serta mencegah paparan rokok dan alkohol. Di rumah ada yang merokok atau calon yang merokok? Enggak sih.
asasi manusia. Kemudian sini juga ada beberapa menu selama kehamilan yang baik untuk dikonsumsi seperti brokoli, bayam, pisang, alpukat, jeruk, mangga, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang kehamilan dan persalinan beresiko. Kehamilan beresiko merupakan suatu kondisi atau keadaan yang bisa membahayakan baik bagi si ibu yang mengandung maupun bagi janin yang ada di dalam kandungan. Persalinan yang beresiko juga memberikan resiko pastinya untuk ibu dan janinnya, bahkan hingga resiko kematian. Nah, kemudian ada beberapa komplikasi persalinan yang umum terjadi seperti komplikasi persalinan distosia, cephalopelvic, kemudian prolapsus tali pusat, komplikasi persalinan janin terlilit tali pusat, kemudian ada emboli air ketuban, asfiksia, kemudian gawat janin, dan juga ada rahim robek. Adapun beberapa tanda-tanda bahaya dari kehamilan itu sendiri, yakni perdarahan vagina, adanya bercak pada awal kehamilan dapat diindikasi sebagai tanda telah terjadinya implantasi. Kemudian sakit kepala atau penglihatan kabur, sedikit atau tidak ada pergerakan janin, ketuban pecah sebelum waktunya, nyeri punggung bawah terus-menerus dan berlebihan, terjadinya morning sickness secara parah, kemudian adanya kontraksi di awal trimester ketiga. Kemudian ada juga, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang kondisi emosional dari ibu hamil, di mana ibu hamil ini umumnya mudah mengalami perubahan suasana hati, misalnya mudah bahagia, juga sedih tiba-tiba, suka marah tiba-tiba, jadi suka nggak jelas gitu ya Bu ya. Jadi bisa itu harap dimaklumi aja, memang seperti itu perasaannya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang P4K, yakni program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi maksudnya ya. Nah, yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang kehamilan beresiko. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang persalinan, yakni suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaput, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam. Kemudian saya juga akan menjelaskan perawatan pasca persalinan, yakni ibu diharapkan untuk beristirahat dengan cukup, jangan ragu meminta bantuan dengan orang-orang terdekat, mengkonsumsi makanan yang sehat secara teratur, mulai berolahraga secara ringan, menghindari hubungan intim sementara waktu, membuat janji temu dengan dokter kandungan, melakukan perawatan untuk nyeri pada vagina dan perawatan untuk perdarahan. Kemudian nanti juga ibu akan disarankan untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, di mana merupakan langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai proses menyusui. Nanti bayinya itu setelah lahir akan diletakkan ke dada ibu dan dia akan disuruh untuk mencari puting susu ibu sendiri tanpa dibantu ya. Nah, kemudian hal ini bermanfaat juga sebagai untuk pemberian ASI bagi bayi ibu sendiri juga, di mana manfaat ASI ini paling penting ialah bisa menunjang sekaligus membantu proses perkembangan otak dan fisik bayi. Hal tersebut dikarenakan di usia 0 sampai 6 bulan seorang ibu hamil tentu saja sama sekali belum diizinkan mengkonsumsi nutrisi apapun selain ASI. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang IMS dan HIVS. Sebelumnya apakah Mbak sudah tahu tentang penyakit ini? Belum ya. Jadi IMS itu singkatan dari infeksi menular seksual. Nah, penyakit ini bisa seperti sifilis ataupun gonore, sedangkan HIV sendiri itu virusnya dan AIDS itu nama penyakitnya. Nah, jadi untuk mencegah hal ini nanti Mbak akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk diperiksa baik Mbak maupun calon suami apakah memiliki penyakit ini atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kanker, di mana merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas.
dan tumbuh cepat, tidak terkendali dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Nanti Mbak juga akan diminta untuk melakukan deteksi dini, di mana deteksi dini adalah upaya penjaringan atau penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui apakah ada penyakit di dalam diri Mbak secara cepat. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang kehidupan seksual suami istri, dimana kalau misalnya sudah berumah tangga, kalau misalnya baru berumah tangga, seks yang baik dilakukan itu 2-4 kali dalam seminggu. Jadi kalau setiap hari juga nggak bagus ya Mbak ya. Nah, kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih Bu. Ada ya. Berarti karena tidak ada, saya rasa Mbak udah cukup paham. Nah, saya ingin bertanya tentang satu hal lagi yang terakhir. Tadi kehidupan seks yang baik bagi pasangan suami istri itu sebaiknya dilakukan berapa kali sih? 1-4 kali Bu seminggu. Iya, 1-4 kali dalam seminggu. Jadi kalau dilakukan setiap hari juga tidak bagus ya, karena kalau misalnya setiap hari dilakukan, tingkat semen yang ada di dalam sperma suami ibu nanti, calon maksudnya, itu juga tidak baik ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak ada Bu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, terima kasih, semoga lancar sampai Amin. Pamit Bu. Assalamualaikum. Iya. Sekian konseling dari saya dan rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.